kembali berjumpa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ini adalah lanjutan dari obrolan yang bertema The Roadmap to Success in Life. Ini adalah part yang ketiga. Kita akan lanjutkan dan ini menjadi obrolan yang terakhir untuk serial Roadmap to Success in Life. Bapak Ibu, di part kedua saya membahas bahwa roadmap itu adalah kita harus punya kemampuan dan kemauan. Kemampuan itu terdiri dari pengetahuan plus skill. Sedangkan kemauan atau motivasi itu adalah visi plus komitmen. Kalau kita punya kemampuan dan kemauan itu disinergikan, maka kita akan bisa menghasilkan prestasi yang tinggi. Kita adalah manusia yang berprestasi. Ketika kita menjadi manusia yang berprestasi, udah nggak usah mikir hasil. Uang itu yang akan ngejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Dan itu nggak cuman mengejar atau punya uang banyak, menjadi kaya raya di dunia ini, tidak. Tetapi juga itu menentukan nasib. Nasib kita menjadi manusia biasa, manusia rata-rata yang dilupakan oleh zaman. Bahkan mungkin cucu kita sendiri itu nggak ngerti nama kita siapa, atau kita menjadi manusia hebat, manusia yang mewarnai zaman. Bahkan ketika kita sudah mati pun, kita selalu dikenang, selalu diceritakan tentang jasa-jasa, tentang karya kita sepanjang masa. Mungkin ada yang sampai levelnya dunia, atau sampai ke level negara dan bangsa, menjadi pahlawan nasional. Kita nggak perlu muluk-muluk begitulah. Kita menjadi pahlawan keluarga saja. Ya, saya rasa setiap orang pengen ke sana. Oleh karena itu, marilah kita cetak prestasi-prestasi yang ditorehkan dengan tinta emas. Nah, tetapi untuk berprestasi itu susah sekali. Selalu ada tantangan hambatan. Di sini prestasi selalu ada tantangan hambatan, rintangan gocohan yang selalu mencoba supaya ini nggak berhasil. Nah, gimana caranya supaya mengatasi ini? Disarankan kita harus punya sikap mental yang positif, punya energi yang positif, punya stamina untuk terus melawan, untuk terus-menerus men-charge baterai kita supaya kita tetap bertahan, supaya kita bisa berprestasi. Nah, ternyata kita harus punya sikap yang mental yang positif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap pekerjaan, terhadap lingkungan, terhadap kehidupan. Itu gampang diomongin, tetapi susah dipraktekin. Kenapa begitu? Ternyata sedikit sekali orang atau manusia yang bisa punya sikap positif, even ke dirinya sendiri. Boro-boro jangan ngomong sikap positif ke orang lain. Kalau kita nggak punya sikap positif terhadap diri kita sendiri, mana mungkin kita bisa positif dengan orang lain? Nah, saya sekarang mau bahas spesifik. Kenapa kok kita susah bersikap positif, even atau kepada diri kita sendiri? Susah. Jawabnya satu, Bapak Ibu, karena kita nggak tahu sebenarnya siapakah kita dan betapa berharganya diri kita. Atau bahasa kerennya, kita punya harga diri nggak sih? Atau harga diri kita ini berapa sih sebenarnya? Kenapa orang melacur? Kenapa orang korupsi? Karena mereka yang melakukan itu menghargai dirinya itu terlalu murah. Mungkin diri di situ dimaksud adalah harkat dan martabat atau moralitas, ditukar dengan uang yang sangat murah. Harkat martabatnya itu bisa dibeli dengan harga yang murahan gitu loh. Nah, sekarang saya mau ngajak bukan bicara harga dan martabat, tapi betul-betul harga diri, harga tubuh kita ini loh, supaya kita bisa belajar menghargai diri sendiri dan bersikap positif. Bapak Ibu, ada seorang profesor yang penasaran sekali, ahli biokimia, yang penasaran sebenarnya tubuh manusia ini terdiri dari apa saja, dan kalau dinilai, dihitung dalam bentuk
US dollar itu harganya berapa sih? Nah, Bapak Ibu, setelah kita itu mati, manusia itu mati, jasad kita akan cepat atau lambat akan jadi abu, jadi debu. Ya, kalau orang Tionghoa seperti saya yang dikremasi, jadi debunya cepat, mungkin cuma beberapa jam. Tetapi siapapun kalau mati, tubuhnya ini menjadi abu, menjadi debu. Nah, abu itu kan sekumpulan zat-zat kimia. 68% tubuh kita ini air. Begitu jasad ini mati, tak bernyawa lagi, air itu akan hilang. Nah, abu-abu tadi itu ada mengandung fosfor misalnya, mengandung lemak. Dan ini dipelajari, lemak itu kalau misalnya untuk campuran sabun, dicetak, tubuh kita ini lemaknya tuh cukup untuk membuat 5 batang sabun kecil, sabun hotel itu loh, sabun kecil. Nah, coba dihargai berapa. Kemudian ada kalsium atau kapur. Kalau dicetak, kapur itu, kalsium dalam tubuh kita, kapur, cuman menjadi betul-betul 1 atau 2 batang kapur tulis itu, yang ketika kita dulu sekolah SD, guru pakai nulis pakai kapur itu. Kemudian ada besi, ada zat besi. Kalau dari abu itu dikumpulin zat besinya, dicetak pun cuma jadi 1 batang paku kecil. Dan kalau di total general, itu jasad atau tubuh kita ketika mati dan menjadi debu, unsur kimianya diambil, itu harganya cuma 98 sen US dollar. 98 cents, berarti nggak ada $1. Kalau $1 supaya gampang 15.000 rupiah, berarti kira-kira harga tubuh kita itu kalau dihargai setelah kita mati, itu 14.000 rupiah lah kira-kira, gampangnya begitu ya. Terus ada orang yang penasaran, kalau tubuh ini hidup, kira-kira harganya berapa ya? Orang itu terinspirasi oleh sebuah film kuno sih, judulnya The $6 Million Man. The $6 Million Man. Kemudian dibuat Indonesia juga, kalau nggak salah Warkop ya, Warkop DKI itu buat versi dagelannya, yaitu manusia $6 juta gitu. Manusia $6 juta. Diceritakan, film itu mengisahkan seorang astronot yang kecelakaan, kemudian tubuhnya hancur lebur, tapi dia masih hidup, nyawanya masih ada begitu. Kemudian tubuhnya itu di repair, di rebuild gitu ya, diganti dengan mekanik, dengan mesin. Makanya julukannya jadi biological mechanical, kira-kira begitu. Terus di versi barunya jadi mungkin ada film Robocop yang sejenis itu. Jadi manusia tapi tubuhnya ini mesin. Konon katanya ketika mereparasi atau merebuild, mengganti organ-organ tubuh manusia itu menjadi mesin, menjadi mekanik, itu membutuhkan biaya $6 juta. Kita mesti berpikir, wow, mahal sekali ya. 6 juta kali 15.000 berarti 90 M. Wah, uang besar ini. Jadi tubuh kita ini kalau diganti mekanik butuh 90 miliar katanya. Nah, terus itu harga itu memantik orang penasaran. Saya mesti baca ini, seorang profesor ahli chemical yang bernama Profesor Harold J. Morowitz. Wah, agak susah namanya. Profesor Harold J. Morowitz itu menghitung. Nah, tubuh manusia yang ketika hidup ini banyak organ-organ di dalamnya itu kan menghasilkan zat-zat kimia, ya, ada mineral, ada hormon begitu ya. Dan kalau dihitung itu harganya berapa? Bapak Ibu, saya terkejut sekali dengan hitungan mereka. Ini benar atau enggak saya enggak tahu, dan saya enggak ambil pusing. Tetapi ini sekedar ilustrasi aja betapa mahalnya kita. Itu ada satu zat kimia namanya hemoglobin di dalam tubuh kita. Itu kalau dijual atau dibeli, itu harganya $285 per gram. Kemudian ada insulin, itu $47,5 per gram. Ada tripsin 36, bilirubin 12, DNA itu 76. Semuanya dalam US dollar dan satuannya per gram. Ada kolagen itu 15, albumin ini agak mahal ini,
$300 per gram. Nah, ini ada kinase asetat, ini mahal lagi, $8.860 per gram. Ada alkalin fosfat 225, asam amino 12, banyak sekali. Dan ada yang mahal-mahal, ada yang namanya follicle stimulating hormone. Itu harganya 8 juta per gram. Ini mahal sekali. Terus ada lagi prolaktin hormon. Prolaktin hormon, yaitu hormon yang menstimulasi produksi air susu ibu. Itu harganya hormon itu 17,5 juta US dollar per gram. Waduh Bapak Ibu, setelah saya membaca dan ngerti data ini ya, saya itu betul-betul memuji Tuhan yang sangat besar itu ya. Betul-betul bahasanya tuh Allahu Akbar, itu luar biasa. Allah itu maha besar. Saya terheran-heran ya, kok Tuhan Allah itu bisa merancang tubuh kita, itu mengeluarkan hormon yang menstimulasi produksi air susu ibu yang sangat mahal itu persis tepat. Jadi hormon itu bekerjanya itu ketika ibu itu beberapa saat sebelum ibu itu melahirkan anak, dan beberapa bulan setelah melahirkan anak, produksi hormon itu berhenti. Sehingga tidak ada lagi air susu ibu. Kenapa begitu ya? Ini otomatis loh, ini tidak, mungkin ya dirancang oleh komputer surgawi yang luar biasa itu ya, yang mendesain kita. Karena mahal sekali. Dan saya jadi ngerti ya, betapa pentingnya air susu ibu untuk bayi manusia. Jadi kalau ada ibu-ibu, mohon maaf ini, mungkin ibu-ibu generasi muda yang sangat menjaga dan merawat tubuhnya, keindahan tubuhnya, sampai tidak mau atau tidak berani menyusui anaknya, menurut saya salah besar itu. Karena menyalahi kodrat yang sudah didesain oleh sang pencipta yang begitu luar biasa. Dan betul-betul seorang dokter ahli mengatakan, untuk minuman bayi yang paling cocok ya air susu manusia, air susu ibu. Nggak bisa bayi manusia dikasih air susu atau susu sapi, itu nggak cocok. Pantesan anaknya jadi sapi nanti ketika besar. Mungkin kira-kira begitu. Ya, luar biasa Bapak Ibu desain. Dan ada lagi ini yang dicatat di sini, hormon penumbuh rambut. Jadi hormon yang membuat rambut kita tumbuh. Itu 1 gramnya tuh harganya kalau nggak salah 2 juta US dollar. 2 juta US dollar. Dan dipelajari, dihitung, mulai dari umur 0 sampai 50 tahun, setiap kita itu butuh hormon itu 20 gram. Jadi 20 kali 2 juta, hanya untuk urusan rambut, numbuhin rambut ini, itu dari umur 0 sampai 50 tahun, itu butuh 40 juta US. Kalau 15.000 per dolar berarti butuh 600 miliar. Bapak Ibu, betapa luar biasanya tubuh kita ini ketika tubuh kita ini masih hidup. Karena kalau tubuh ini sudah mati, nyawanya sudah melayang, hilang, tubuh ini dengan seluruh organ-organnya akan berhenti memproduksi zat-zat tadi, hormon, zat-zat kimia, mineral, tadi berhenti dan organnya itu akan rusak. Dan ketika rusak, harganya terdepresiasi tinggal 98 sen. Jadi si profesor tadi ngitung, harga tubuh manusia ini tidak termasuk nyawa, karena nyawa tidak pernah bisa dihitung, itu lebih dari 600 miliar dolar. Bukan rupiah ya, dolar. 600 miliar dolar. Luar biasa Bapak Ibu. 600 miliar dolar. Tetapi setelah tubuh itu mati, rusak, terdepresiasi, tersisa 98 sen US dollar. Bapak Ibu, saya ya, setelah mengerti hal ini, saya itu betapa kita, atau saya sadar ya, dan saya mengajak kita, para pendengar itu sadar, betapa berharganya hidup. Betul ya? Bahkan ada ayat suci yang ngomong ya, lebih baik anjing kurus atau anjing kecil yang hidup daripada seekor singa yang mati. Artinya hidup itu
itu luar biasa. Seharusnya kalau kita mengerti ini ya, setiap pagi kita masih melek mata, bangun tidur masih bisa bergerak, itu puji Gusti luar biasa. Karena hidup itu ternyata luar biasa loh. Bagaimana kita tidak positif terhadap kehidupan? Ya, kalau kita ngerti loh. Mungkin kita yang selalu merasa hidupnya nggak ada artinya, hidupnya susah, stres, banyak masalah, nggak ada harapan. Orang itu nggak ngerti. Perlu diberitahu ini rahasia ini. Ya, kita harus positif terhadap diri sendiri dan terhadap kehidupan. Kita juga positif orang lain. Ternyata orang lain itu juga sama dengan kita. Makhluk yang sama-sama manusia, yang sama-sama berharga. Tanpa nyawa, jadi nggak include dengan nyawa itu 600 miliar dolar lebih loh. Saya pernah menggoda staf saya. Ya, saya tanya, kamu punya anak berapa? 3, Pak. Istri berapa? 1, Pak. Oke, 3 anak, 1 istri, plus kamu ya. Berarti 5 ya. Tadi ya saya jelaskan satu manusia ini harganya atau nilainya tanpa nyawa itu lebih dari 600 miliar dolar. Kalau kamu ada 5, berarti kamu diberi aset, diberi kepercayaan aset oleh Sang Pencipta. Itu 3.000 miliar US dollar loh. Kamu merasa miskin? Apakah kalau menyadari hal ini ada orang yang merasa dirinya miskin dan kurang beruntung? Nggak ada. Ada nggak orang yang iri terhadap orang lain yang lebih sukses, kok duitnya lebih banyak, dia kok punya mobil, terus iri, lama-lama jadi dengki, bahkan lama-lama membenci? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada orang yang miskin. Kita ini dipercaya aset yang begitu mahal oleh Sang Pencipta. Begitu kita punya anak 1, itu kita dipercayai mengelola aset 600 miliar US dollar loh. Kita sadar itu atau enggak? Itu masalahnya. Makanya kalau orang dulu, kakek nenek kita ngomong banyak anak, banyak rezeki. Maybe yes ya, maybe yes. Dengan pengertian seperti tadi. Bapak Ibu, kalau kita ngerti ini, tidak susah untuk benar-benar bisa bersikap, punya sikap mental positif terhadap diri ya. Menghargai diri, sikap positif terhadap orang lain, menghargai orang lain sebagai sesama manusia ciptaan Allah yang luar biasa ini. Menghargai pekerjaan, karena hanya manusia yang seperti ini yang bisa melakukan pekerjaan. Sapi, kerbau nggak bisa Bapak Ibu bekerja. Mungkin ada yang membantah, kan bisa membajak sawah. Oh, dia nggak ngerti kalau dia sedang bekerja. Dia tidak menghasilkan karya apa-apa, dia nggak ngerti. Yang berkarya itu manusianya. Karena hanya satu-satunya makhluk ciptaan yang diberi hikmat bijaksana, diberikan percikan sinar ilahi itu hanya manusia. Sehingga hanya manusia yang dipanggil oleh Sang Pencipta untuk bekerja, untuk berkarya menghasilkan sesuatu. Saudara menghargai enggak pekerjaan? Atau saudara menganggap kerja itu beban, kerja itu ya monoton, kalau bisa jadi kaya nggak usah pakai kerja. Waduh, itu repot. Orang yang seperti itu karena dia nggak ngerti. Ya. Terus, bagaimana kita menghargai atau bersikap positif terhadap lingkungan? Ya, terhadap hewan, terhadap binatang, terhadap tumbuhan. Wow, kita akan menghargai sekali. Itu ciptaan Allah yang lain, yang luar biasa. Yang kita nggak bisa membuat. Ini bunga tiruan semua ini. Kita begitu kagum melihat benda-benda imitasi ini ya. Tetapi heran ya, kita itu nggak pernah mengagumi yang asli loh. Yang setiap hari kita jumpai. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat kupu-kupu, kemudian terheran-heran dan memuji Gusti Allah yang menciptakan kupu-kupu itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Kita betul-betul nggak menghargai lingkungan. Alam semesta yang luar biasa ajaib yang diciptakan oleh Tuhan ini. Yang terakhir, menghargai dan bersikap positif terhadap kehidupan. Kalau kita ngerti ini, wah, kayaknya kita bisa loh untuk menjadi makhluk insan
yang selalu punya sikap mental yang positif terhadap diri, terhadap orang lain, terhadap pekerjaan, terhadap lingkungan, dan terhadap kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali ketika saya mentraining materi ini ke staf inti kami, ada 60 orang, rata-rata ya, matanya berbinar-binar. Dan setelah mendengarkan hal ini, mereka memberikan testimoni bahwa hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Positif terhadap diri, terhadap orang lain, seperti yang diajarkan tadi. Nah, saya sungguh berharap materi ini, bagian ketiga dari Roadmap to Success in Life, sungguh-sungguh menginspirasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, supaya kita bisa menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan kita. Ya, semoga seperti itu yang terjadi. Salam sehat dan salam sukses selalu dari saya. Terima kasih.